Masjid Menara Kudus menjadi salah satu bangunan masjid tua di Indonesia. Masjid ini dibangun oleh salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Lokasi Masjid Menara Kudus berada di Jalan Menara, Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain itu masjid juga dibuka untuk peziarah ke makam Sunan Kudus. Masjid Menara Kudus menyimpan banyak cerita sejarah yang menarik untuk diulas. Pada setiap sudut masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Al-Aqsa ini lekat dengan cerita peradaban dan mitologi masyarakat Indonesia. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, Masjid Menara Kudus memiliki gerbang dengan mitos kekuatan yang mampu meruntuhkan kekuasaan pejabat. Konon, Jafar Shodiq atau yang dikenal sebagai Sunan Kudus sebagai pendiri masjid memasang raja yang dikenal dengan nama Kalacakra atau Kolo Cokro. Diyakini, bila pejabat level tinggi melewati pintu tersebut maka jabatannya akan lengser. Jika kita terjemahkan ke dalam konsep orang terdahulu, Kala Kolo artinya adalah sial atau jahat. Sedangkan cakra adalah senjata dari Batara Kresna yang dipakai untuk memusnahkan kala kejahatan. Sehingga Raja Kala Cakra adalah mantra yang dipakai untuk memusnahkan kejahatan keapesan. Raja biasanya ditulis dalam bahasa Arab. Namun, meskipun begitu tak berarti ia bermakna selalu baik, karena raja bisa saja bermuatan energi negatif, tergantung dari maksud orang yang membuat raja tersebut. Awal mula dipasang Raja Kolo Cokro oleh Sunan Kudus sebagai upayanya memediasi konflik pewaris dinasti Kerajaan Demak. Sunan juga ingin menghindarkan Panti Kudus, sebutan untuk pesantren yang diasuh oleh Sunan Kudus dari tarik-menarik pengaruh politik. Selain itu, Raja Kalacakra juga bisa digunakan sebagai pagar gaib dan banyak digunakan prajurit Jawa semasa perang zaman dahulu. Seperti kisah perselisihan antara Haryo Penangsang dan Joko Tingkir. Ketika itu, Sunan Kudus adalah orang yang berada di pihak Haryo Penangsang. Karena ingin membela, Sang Sunan menyiapkan kursi yang sudah dipasang raja agar terduduki oleh Joko Tingkir, sehingga kekuatannya bisa menghilang. Sayang, karena kesalahan, yang duduk di atas kursi tersebut malah Haryo Penangsang. Sehingga kesalahan itu menjadi musabab ia disebut kalah ketika perang melawan Pajang, Haryo pun terbunuh. Pemilik Raja Kalacakra bisa dilihat dari kehidupannya yang nyaman, tenang, dan tenteram. Bagi orang yang bisa melihat dan paham dengan sesuatu yang sifatnya harus memakai indera keenam, raja ini berwujud berupa sinar yang berputar dan terletak pada dada pemiliknya. Mereka yang memiliki ilmu ini juga sudah melalui tirakat panjang, berupa puasa selama 40 hari berturut-turut atau ada juga yang bilang cukup dengan berpuasa mutih selama 7 hari, dimulai dari Selasa Kliwon. Selain dalam tulisan, tim kisah Tanah Jawa menyebutkan bahwa Candi Borobudur adalah wujud dari Raja Kalacakra dalam skala yang sangat besar karena Borobudur sendiri memiliki makna roda raksasa simbol waktu serta melambangkan 8 penjuru arah mata angin. Harapannya, keberadaannya dapat membuat Pulau Jawa aman dan terhindar dari segala macam bentuk angkara murka yang bisa menghancurkan peradaban dan memecah belah penduduk yang berada di Jawa. Terlepas itu lengser atau tidak lengser seorang pejabat, sebenarnya kita bisa ambil pelajaran. Yakni ketika memasuki area makam atau masjid harus menanggalkan keduniawian. Sifat sombong juga harus dihilangkan. Sementara itu, pemerhati sejarah sekaligus dosen IAIN Kudus, Muhammad Rosyid mengatakan, mitos Gapura Kolo Cokro tidak perlu dibesar-besarkan. Dia berpendapat agar masyarakat lebih berpikiran rasional. Itu sebenarnya mitos, tidak perlu dilestarikan. Karena menurut saya hal-hal yang irasional itu mengganggu akidah, ujarnya.
Menurutnya, perihal ketakutan lengsernya pejabat juga tergantung dari kepercayaan pejabat itu sendiri. Moh Rosyid berpendapat pejabat seakan-akan ketakutan sendiri. Pejabat yang lengser itu harusnya dimaknai karena kinerja yang tidak bagus atau memang ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan Raja Kalacakra. كلوا من طيبات ما رزقناكم